Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Kisah Nyata Seorang Gadis Tersantet di Tanah Dayak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kalimantan belum Bahadat adalah dua kata yang merupakan ungkapan orang Dayak untuk menjaga sikap dan perilaku di tanah Kalimantan. Tanah keramat yang kental akan adat istiadat, hutan belantara, sungai besar, binatang buas, serta hal-hal yang mistis. Ungkapan itu pula yang membuat orang tuaku berhasil bertahan sejak memutuskan meninggalkan tanah kelahiran di Pulau Jawa untuk memperbaiki nasib dengan menjadi transmigran di Kalimantan pada awal tahun 1990-an. Nek wis betah mul dadi buru tukang becak ya mangan-mangan, penting kumpul. Kalau tidak betah pulang saja, menjadi buruh atau tukang becak gak apa-apa. Makan tak makan yang penting kumpul, ucap Pak kepada bapakku waktu kami pulang kampung setelah 5 tahun merantau. Alhamdulillah selama di perantauan, kehidupan kami baik-baik saja. Tidak ada hal-hal buruk seperti yang dikhawatirkan orang-orang di kampung halaman. Yang penting tetap bahadat. Jaga sikap dan perilaku, insya Allah kita akan baik-baik saja dimanapun berada, kata bapakku. Apa yang disampaikan bapak tidak sepenuhnya salah. Memang sejak SD di kampung hingga menamatkan pendidikan di sana, ada perasaan berat hati untuk meninggalkan tempat kelahiran. Namun demi masa depan aku memberanikan diri untuk merantau. Tragedi ini kualami pada awal tahun 2000-an, tepat 20 tahun lebih sedikit setelah aku menjadi pengajar muda di desa Petak Gantung, sebuah desa yang berada di daerah perbukitan dan dikelilingi hutan rimba. Semua bermula pada suatu sore saat aku sedang bermain voli dengan para pemuda desa. Seorang bocah kecil berumur sekitar 10 tahun terlihat berlari di atas perumputan halaman sekolah, lalu menerobos kerumunan sambil memanggil namaku. Ada apa kau? Tanyaku sambil mengelap keringat. Bocah ini namanya adalah Agau, muridku yang duduk di bangku kelas 4 SD. Dipanggil ayah pak, disuruh ke rumah sekarang katanya. Ayahmu tumben, kataku. Yang dimaksud adalah Pak Salung, ayahnya si Agau sekaligus kepala sekolah tempatku mengajar 1 tahun terakhir. Hubunganku dengan Pak Salung merenggang sejak adanya seorang guru muda perempuan bernama Ana. Aku ke rumah setelah berpamitan dengan teman-teman. Aku lantas menuju rumah dinas di belakang sekolah untuk mengganti pakaian olahraga dengan baju biasa. Singkat cerita, aku pacu sepeda motor melewati jalan desa yang masih berupa tanah merah. Motor beberapa kali terhenti karena jalan yang tidak rata. Di depan rumah-rumah penduduk berdiri patung berbentuk manusia, terbuat dari kayu ulin yang biasa disebut sapundu serta sandung, sebagai penghormatan leluhur atau anggota keluarga yang telah meninggal. Sapundu digunakan untuk mengikat banteng atau manusia sebagai bagian dari upacara kematian, sedangkan sandung digunakan sebagai tempat menyimpan tulang belulang orang yang telah meninggal. Di sandung diletakkan berbagai sesajen berupa kayu gaharu bakar, kopi, rokok, daging babi, ayam, baram, aneka kue, dan hidangan lain. Entah siapa yang mengambil makanan-makanan itu.
Aku tidak mau cari perkara. Memang di desa ini masih kental dengan adat istiadat warisan leluhur. Selain itu, sebagian besar penduduk menganut kepercayaan lama yang disebut kaharingan, sebuah kepercayaan yang telah ada jauh sebelum agama-agama besar. Aku melihat 3 orang lelaki tengah bercengkrama. 2 orang sudah separuh baya dan seorang lagi masih muda. Pria dengan perawakan berisi itu sudah sangat kukenal. Dia adalah Pak Salung, pria yang duduk di hadapannya. Wajahnya tak pernah kulihat di desa ini, sedangkan yang muda bisa jadi anaknya. Bapak itu mendadak perasaanku menjadi tidak nyaman. Sepertinya Pak Salung hendak mengenalkanku pada calon besan dan menantunya. Cilaka batinku, dalam beberapa minggu ke depan aku akan terpuruk dalam sakitnya penderitaan asmara, tapi aku tak gentar. Begitu melihatku datang, 3 pria tadi bergegas menuruni tangga dengan wajah gembira. Aku parkir motor di bawah pohon jambu dan bergegas menghampiri mereka yang sepertinya tak sabar menunggu. "Antar saya ke seberang ya," ucap Pak Salung tanpa basa-basi. "Pak, motorku sedang rusak, jadi aku minta tolong antarkan ke desa seberang," katanya lagi. Rupanya bapak-bapak tadi sudah mendatangkan tukang ojek yang mengantarkannya dari kecamatan. Mereka kelihatannya tak ingin repot. "Bang Kasno, jangan melamun," kata Suranai. Iya deh, ada apa? Nanti pulang dari kecamatan bawain martabak ya," kata Sarunai. "Iya, tenang aja, aku bawakan yang paling besar buatmu," balasku seraya menebar senyum. Pak Salung terlihat gusar melihat kemesraan kami. "Ambil tas rontaku, masukkan senter, sepertinya kami mau pulang malam," perintah Pak Salung pada Sarunai. Singkat cerita, 2 buah sebuah motor pergi meninggalkan desa menuju ibu kota kecamatan, melewati jalan yang membelah belantara. Sepanjang jalan pohon-pohon besar berdiri tegak tinggi, menjulang di kiri dan kanan. Sesekali terdengar bunyi klakson yang sangat nyaring dari depan menandakan truk kayu logging akan lewat. Kata Pak Salung, ia dimintai tolong untuk mengobati anaknya Pak Gerson yang sedang sakit sejak bulan terakhir. Anak perempuan Pak Gerson sakit aneh, suka mengamuk dan berteriak-teriak setelah matahari terbenam. Ia juga suka melempar barang-barang di rumah. Yang paling aneh, anaknya hanya mau makan ayam mentah yang masih berdarah. Mendengar cerita itu, aku yang awalnya tidak tertarik menjadi penasaran ketika mendengar ada orang makan ayam hidup-hidup. Ayam mentah masih berdarah. "Ayam hidup, Pak?" tanyaku. Ketika naik motor tadi, ia meniup tengkukku lalu memukul punggungku 3 kali. Yang kedua, ia memaksaku meminum air pemberiannya. Dan yang paling mengganggu, ia berkata bahwa ini adalah cara agar aku tidak lagi dekat dengan Sarunai, anaknya. Kurasa kecemburuan ini tidak berlebihan. Semua orang di desa tahu tentang kemampuan Pak Salung sebagai kepala sekolah yang dikenal sebagai orang yang diminta bantuan bila ada orang sakit atau kena gangguan makhluk halus. Bila ada permintaan, ia akan meminta disiapkan ayam putih dan merah, lalu mendatangi rumah tersebut untuk melakukan ritual. Masyarakat di desa ini sangat percaya pada hal-hal mistis daripada pengobatan medis di puskesmas. Seringkali karena tidak ada petugas yang bertugas di sana. Meski Pak Salung tidak membuka praktek resmi, selalu saja ada warga yang memberikan sayur hasil kebun atau padi hasil panen sebagai ucapan terima kasih. Pak Salung juga pernah diminta oleh bakal atau kepala desa untuk menjadi mantir, yaitu tetua ada di kampung.
Namun beliau menolak dengan alasan belum layak. Meski begitu, beliau kerap memimpin upacara ritual Manugal, yaitu ritual untuk memulai musim tanam. Pada saat panen, beliau juga diminta memimpin ritual Mangetem. Awalnya aku menganggap apa yang dilakukan Pak Salum tidak lebih dari penghormatan warga desa pada orang yang lebih mengerti perihal adat istiadat. Akan tetapi semua pandangku tentangnya berubah pada tahun lalu. Waktu itu ibu kota kecamatan gempar karena murid-murid SMA di sana mengalami kesurupan selama berhari-hari. Ustadz, pendeta maupun basir angkat tangan, petugas polsek dan koramil juga tidak tahu harus berbuat apa. Hingga pada hari kelima, Pak Camat meminta Pak Salum untuk melakukan ritual pembersihan. Aku ingat sekali peristiwa hari itu karena aku dan beberapa orang guru juga menemani Pak Salum ke SMA di kecamatan. Waktu itu Pak Salum hanya membacakan doa-doa pada segelas air, lalu memercikannya pada sudut-sudut sekolah menggunakan daun kelapa yang dianyam. Aktivitas Pak Salum terhenti pada sebuah pohon besar yang tumbuh di belakang kelas. Ia kemudian berbicara dalam bahasa Dayak, lalu menuangkan seluruh air ke batang pohon itu. Sungguh ajaib, seluruh siswa perempuan yang berteriak-teriak di seluruh penjuru sekolah mendadak berhenti. Jangan sembarangan menebang pohon, bisa-bisa ada penghuninya. Tidak ada salahnya memberi sedikit sesaji sebagai bentuk penghormatan atau permisi pada penghuni alam bawah, ucap Pak Salum sambil menyeka bulu di dahi. Iya Pak, kami akan ingat, kami akan menandai pohon ini. Sepertinya ada penunggunya, terang kepala sekolah SMA. Sejak hari itu SMA di ibu kota kecamatan aman tentram. Tidak ada lagi kesurupan massal atau hal yang mistis lainnya. Mungkin karena kemampuannya berhubungan dengan dunia arwah. Tidak ada pemuda yang berani mendekati anaknya Pak Salum. Matahari semakin tergelincir ke barat di langit senja kuning kemerahan. Sebentar lagi akan nampak sekitar pukul 5.30 sore. Kami menginjakkan kaki di dermaga desa Sebahandang. Setelah membayar jasa kelotok, kami bertiga meniti tangga menuju jalan desa. Beberapa kali aku limbung karena pusing yang belum hilang. Untung saja Pak Salum dan Pak Gestron segera meraih tubuhku setelah tertati-tati bagai orang tua. Akhirnya aku berhasil mencapai jalan utama. Segera kuikuti langkah mereka menuju arah hulu desa. Bisi-bisi ibu-ibu yang duduk di depan rumah membuat langkah kami penuh waspada. Di perapian kami berhenti sejenak untuk mengatur nafas. Darah merah akan mengucur dan membasahi jalan yang berdebu dan penuh kerikil karena desa ini sesuai namanya, Sebahandang, artinya desa sungai darah besar. Rupanya banyak juga baju yang kau bawa ke sini, kata lelaki itu dengan mata melotot. Aku mencoba untuk tidak menanggapi provokasinya dan tetap melangkah dengan hati-hati. Kami melanjutkan perjalanan melewati barisan sandung dan sapundu menuju rumah Pak Gerson. Jujur saja sebenarnya aku masih penasaran dengan apa yang hendak disampaikan oleh Pak Salum. Singkat cerita, hari semakin petang saat kami menginjakkan kaki di pekarangan rumah Pak Gerson. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang janggal, tapi sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Yang kulihat secara kasat mata hanyalah pekarangan yang ditumbuhi rumput liar, yang tak terpotong dan beberapa tanaman layu. Apa maksudmu Pak? Tanyaku. Kita disuruh mengikuti apa yang akan dilakukan Pak Salum, jawabnya. Sesampai di rumah terlihat seorang ibu yang sedang menangis. Tubuhnya kurus karena hilang nafsu makan. Jelas sekali ibu malang ini banyak beban pikiran. Ada juga nenek-nenek yang tampak lelah. Aku hanya bisa melihat mereka dengan perasaan iba.
Kau harus hati-hati, bisik Pak Gesron kepadaku. Lelaki tadi adalah pembakal terpilih desa ini. Dia saingan terberatku pada pemilihan kepala desa yang lalu. Sudahlah, perkara gaib sudah dibuktikan, sambung Pak Salun. Kami terus melangkah menyusuri jalan desa. Barisan sandung dan sapundu menuju arah Pak Gerson. Firasatku makin kuat bahwa ada sesuatu yang janggal di tempat ini. Namun aku tetap mengikuti mereka dengan penuh kewaspadaan. Sesampainya di rumah, firasatku ternyata benar. Pekarangan rumah itu ditumbuhi rumput liar dan beberapa tanaman layu. Tampak bekas perapian di dekat rumah menambah suasana semakin suram. Aku hanya bisa mengikuti arahan Pak Salun dan Pak Gesron, berharap semua akan berjalan lancar. Meski begitu, bayangan pria tadi dan tatapannya yang penuh permusuhan masih menghantui pikiranku. Sekitar awal tahun 2000-an, adik iparku Ukar sudah 3 bulan menganggur. Dahulu ia bekerja di kantor desa sebagai juru ketik. Namun sejak Deher menjadi pembakal, ia diberhentikan begitu saja. Sekarang Ukar membantu di ladang sembari menunggu panggilan kerja dari perusahaan batubara. Terserahlah, jadi apa saja, jadi tukang sapu juga tidak masalah, asal tidak menganggur, kata Pak Gerson. Ukar tertunduk lesu, gurat wajahnya menunjukkan kesedihan mendalam. Pak Gerson menjelaskan bahwa sekarang perangkat desa diisi oleh orang-orangnya Dehen. Semua pegawai terdahulu diberhentikan kecuali desa yang merupakan PNS dan ditunjuk langsung oleh bupati. Kami kemudian dipersilakan duduk di ruang tamu menanti hidangan yang akan disuguhkan. Keluarga Pak Gerson terdiri dari 5 orang. Putrinya yang bungsu ada di kamar belakang karena sakit. 2 anak perempuannya bekerja di ibu kota provinsi dan anak laki-laki bekerja di salah satu perusahaan tambang. Bapak mertuanya baru meninggal 2 bulan yang lalu dan seiring sakitnya Bawi, bapak mertua Pak Gerson juga ikut sakit. Tubuhnya tidak bertahan setelah sering muntah darah. Silakan diminum seadanya, tanya istri Pak Gerson saat menyodorkan gelas kopi. Kulihat tangannya yang putih penuh bekas luka gores. Itu ulah si Bawi, jelasnya Bawi adalah anaknya yang sakit. Aku hanya mengangguk walau belum sepenuhnya mengerti. Pak Salun meraih gelas kopi di depannya. Tiba-tiba ia menangkupkan tangan kanan di bibir gelas kopi yang masih panas, membuat air kopi cepat dingin. Minum kopinya Pak, terang Pak Salun sambil tersenyum. Pak Gerson hanya mengangguk-angguk melihat sikapnya yang tidak biasa. Setelah beberapa saat, Pak Salun mencelupkan jari telunjuk ke kopi panas tadi. Lalu ia mengoleskan ke tapak tangan kiri dan menjilatnya. Sungguh ganjil, pikirku. Ternyata kopinya memang nikmat. Pati hasil kebun sendiri, ujarnya. Aku menuangkan kopi ke dalam piring kecil lalu menyeruputnya dengan santai. Kata orang pamali menolak kopi, nanti bisa kepuhunan. Ternyata kopi buatan istri Pak Gerson memang nikmat. Tapi yang aneh, Pak Salun justru melotot ke arahku. Memang orang tua yang aneh. Hari sudah sepenuhnya gelap dan azan maghrib sayup-sayup terdengar dari desa di seberang sungai. Jangkrik, burung kadasi, dan berbagai satwa malam mulai berisik dari hutan yang ada di belakang rumah. Memang ciri khas suasana di Kalimantan berada di pinggiran sungai. Di depan rumah membentang sungai besar, dan di belakang rumah terhampar hutan belantara yang luas. Ukar menyalakan lampu minyak lalu menggantungkan di ruang tengah. Seketika rumah menjadi terang benderang. Tak ubahnya pasar malam, kata Pak Gerson. Malam ini giliran listrik padam di desanya.
Hal yang lumrah di Kalimantan, itu pun syukur jika teralih listrik meski hanya 3 hari menyala dan sehari padam. Tidak sedikit desa lain yang belum bisa menikmati jaringan listrik, meski negara ini telah merdeka puluhan tahun silam. Usai menikmati kopi hangat dan singkong goreng, kami diajak ke kamar anaknya Pak Gesrong yang sakit. Sebenarnya aku malas beranjak karena masih ingin menikmati hidangan yang disuguhkan, tetapi rasa penasaran membuatku mengikuti mereka. Aku terkejut melihat ada daun sawang digantung di depan pintu kamar. Daun berwarna merah itu berjajar rapi dengan tanda palang dari tali ukur. Setelah membuka pintu, istri Pak Gerson menyalakan lampu templok dan menggantungkannya di dinding. Aku merasa jijik karena kamar ini begitu bau dan jorok, penuh bulu ayam berserakan dan kotoran ayam kering di mana-mana. Seekor ayam muda terlihat meringkuk dengan salah satu kaki yang terikat tali rafia. Refleks aku memecet hidung karena tidak tahan dengan bau pesing yang menyengat. Kamar itu juga sangat pengap karena minim sirkulasi udara. Beberapa palang kayu dipaku beraturan menutupi jendela yang seharusnya menjadi jalan masuk udara. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi rasa penasaran membuatku terus mengikuti langkah mereka. Dengan samar-samar aku melihat siluet seorang gadis kecil di balik kelambu. Ukar menyikap kelambu dan mengangkat tiap tirainya ke atas. Terlihatnya seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun dengan kondisi mengenaskan. Inilah putriku si Bawi. Semoga Pak Salun bisa membantu, kata Pak Gerson dengan nada sedih. Bola matanya menyimpan duka yang mendalam. Badan gadis kecil itu dengkil, tubuhnya kurus, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya pucat seperti mayat. Ketika melihat kedua kakinya, hatiku rasanya miris. Kedua kakinya dipasung dengan balok kayu ulin. Di balok kayu itu terdapat 2 lubang tempatnya menjulurkan kaki dan diikat dengan tali handuk yang terbuat dari jalinan sabut kelapa. Demi melihat itu, tanpa sadar aku menetaskan air mata. Sungguh berat derita yang harus ditanggung gadis kecil ini. Entah peristiwa mengerikan apa yang dihadapinya. Saat dipanggil, gadis kecil itu tidak merespon. Sorot matanya kosong, menatap lurus ke arah langit-langit kamar. Tidak perlu mata batin. Orang biasa sepertiku pun aku langsung tahu bahwa gadis kecil ini bukan lagi si Bawi. Sepertinya rohnya ada di suatu tempat di hutan sana, sendirian dan ketakutan. Bulir demi bulir air mata mengalir tanpa henti di sudut pipinya yang mungil, dan mulutnya terus mengucapkan kata tolong berulang-ulang tanpa suara. Pak Gerson mulai menceritakan bahwa keadaan desa ini mulai tegang sejak Pak Dehen terpilih sebagai kepala desa. Bawi mendadak sakit berhari-hari setelah mandi di sungai. Saat sakit, Bawi sering merenung seperti orang yang tak waras. Apalagi matahari terbenam, gadis kecil itu sering mengamuk dan melempar barang-barang. Pak Gerson menyadari ada yang tidak beres ketika ikan yang dipelihara di kolam mendadak mati dan membusuk. Awalnya hanya 1-2, tapi kian hari makin bertambah. Akhirnya kolam itu dikuras dan ikannya dibuang. Tanaman di pekarangan rumah juga perlahan layu dan mati. Pak Gerson terpaksa membatalkan kampanyenya ketika ibu mertuanya mengabarkan bahwa Bawi hilang sejak petang. Desa ini penuh dengan ketakutan dan kecurigaan di masa kampanye kepala desa. Pada suatu malam, suara berisik di belakang rumah membuat Pak Gerson curiga. Ia menduga ada musang atau kucing hutan yang masuk kandang ayam.
Dengan senter dan mandau di tangan, ia membuka pintu dapur. Baru beberapa langkah di halaman belakang, ia langsung terdiam. Cahaya senternya menyorot tetesan darah putus-putus di atas tanah. Bulu kuduknya merinding saat merasa ada sepasang mata yang tengah mengawasinya dari dalam gelap. Jantungnya mulai berdegup kencang ketika ada suara desahan napas putus-putus di belakang. Pak Gerson sadar bahwa ia tidak sendirian. Ia menajamkan telinga, desahan nafas itu terdengar semakin kencang, seraya diiringi suara langkah kaki yang mendekat. Ia berbalik sembari menebaskan mandau, namun mandau itu hanya menghantam tiang jemuran. Tiang itu bergoyang-goyang dan mandau menancap cukup dalam. Pak Gerson menarik nafas lega sambil mengurup dada karena tidak ada sesuatu yang mengikutinya. Ia kemudian mengikuti jejak tetesan darah tadi hingga ia menemukan sosok mengerikan di depannya. Ada seorang gadis kecil yang tengah berjongkok dengan tenang. Rambutnya yang panjang terurai ke depan. Pak Gerson menjerit histeris saat gadis itu mendongak. Wajahnya pucat bagai mayat dan mulutnya belepotan darah segar. Dicekam ketakutan, Pak Gerson terbirit-birit dan berteriak-teriak meminta tolong di tengah malam buta. Kami yang mendengar keributan berlari mendatangi sumber suara itu. Di ujung desa kami dapati seorang warga yang ketakutan dan panik. Saat kami datangi kandang ayamnya, disitulah kami dapati Bawi dalam keadaan memayat hati, ungkap Pak Gerson dengan suara parau. Lanjut Pak Gerson, saat itu Bawi tengah mengunyah ayam ternak warga tadi hidup-hidup. Ia antang dan tak peduli saat dihampiri. Diperlukan lebih dari 5 orang untuk meringkusnya karena tenaga Bawi sangat kuat. Dengan terpaksa Bawi diikat menggunakan tali jemuran lalu dikurung di kamarnya. Keesokan malam Bawi kembali berulah. Saat hendak diberi makan, Bawi tak ada di kamar. Jendela yang telah rusak dan dibuka paksa menganga. Pada suatu pagi tiba-tiba Bawi sudah ada di depan pintu rumah seperti orang linglung. Tubuhnya kotor. 3 orang warga dari desa sebelah datang menuntut ganti rugi. Kata mereka putri kecilku telah membunuh dan memakan hewan ternak mereka. Sesal Pak Gerson dengan nada tertahan. Perih di hatinya, sesekali ia menyeka air mata yang mulai mengalir. Seorang warga di desa sebelah mendadak dikagetkan dengan suara lengkingan panjang babi. Ia dan keluarganya yang waktu itu tengah menikmati makan malam bergegas memeriksa kandang ternak. Mereka terlonjak kaget saat menyaksikan seorang gadis kecil tengah merobek perut seekor babi muda menggunakan mulut. Waktu didekati, gadis itu langsung melompat ke hutan dan menghilang dalam gelap. Saat sejak itu aku berhenti dari calon kepala desa dan mengurusi Bawi. Upaya apapun kulakukan agar Bawi bisa sembuh seperti semula. Ia sudah khawatir berobat hingga rumah sakit di Banjarmasin. Tetap tidak ada perubahan. Tuan guru dan pendeta yang kuminta bantuan juga angkat tangan. Beberapa orang yang mengaku bisa menyembuhkan juga tidak berhasil. Malah hartaku terkuras, tutur Pak Gerson dengan sedih. Agak reda ia mendongak ke arah Pak Sulende dengan sorot mata penuh harap. Pak Hari, aku mohon sembuhkan gadis kecilku. Seperti janjiku, 2 bidang tanah di ibu kota kecamatan akan kuserahkan jika putriku bisa kembali sehat. Pak Sulande menghela nafas seakan menimbang baik dan buruk. Selang beberapa saat, ia akhirnya bersuara, ambilkan garam dan beras, bawakan dalam piring kecil terpisah biar ku periksa dulu kondisinya. Istri Pak Gerson bergegas ke dapur. Sedangkan Ukar langsung menyapu lantai kamar dengan sapu lidi. Ayam yang di pojok langsung melompat-lompat dan menimbulkan suara berisik. Kami di depan pintu semua terlonjak kaget. Mertua Pak Gerson sampai memukul-mukul pundakku karena latah hingga aku meringis menahan sakit.
Istri Pak Gerson kemudian kembali membawa 2 buah piring kecil berisi beras dan garam, lalu diletakkan di depan Bawi. Pak Salunde lantas membaca doa-doa sambil meremas-remas beras dan garam bergantian. Setelah selesai, ia menjilat jempolnya dan menempelkan pada beras dan garam di piring. Kemudian menempelkan beras dan garam yang melekat di jempolnya pada dahi si Bawi. Kami yang menyaksikan mendadak tegang, takut si Bawi seketika berontak. 1 menit berlalu tidak ada reaksi apa-apa. Rupanya kami kebanyakan menonton film hantu di TV. Ujarnya setengah bercanda mencoba meredakan ketegangan. Bawi tetap anteng dengan tatapan kosong. Mulutnya mungilnya sedari tadi masih mengucap tolong tanpa suara. Entah apa yang terjadi. Raut wajah Pak Salunde mendadak berubah. Ini bukan si Bawi. Ia kena gangguan makhluk halus yang ditempeli arwah orang mati. Arwah orang mati? Tanya Pak Gerson dengan mata membelalak. Pak Salunde mengangguk kemudian menunduk. Ia tak berani menatap langsung wajah istri Pak Gerson yang penuh harap. Maaf, aku tidak bisa membantumu, ucapnya dengan suara berat. Carilah orang lain yang bisa melakukan ritual balian. Roh jahat ini di luar kemampuanku, lanjut Pak Salunde. Karena yang bersemayam di tubuh Bali adalah arwah orang mati yang hendak menuntut balas. Dengan wajah pucat aku gusar dengan perilaku Pak Salunde. Sebagai laki-laki ia terlalu pengecut. Tak ada sedikit pun perasaan kasihan kepada si gadis kecil yang malang. Jiwa Bawi yang rapuh tengah tersesat di belantara yang luas, kedinginan dan ketakutan. Pak, tidak bisakah diusahakan sesuatu? Akhirnya aku angkat bicara. Lagi-lagi jawaban Pak Salunde mengecewakan kami semua yang kini duduk berdekatan di depan kamar Bawi. Lihatlah, seru Pak Salunde takut-takut, memukul pipi Bawi pelan. Gadis kecil itu tidak bereaksi, hanya mulut mungilnya yang terus berkata tolong tanpa suara. Pak Salunde membuka mata Bawi satu persatu, diperiksa layaknya dokter puskesmas. Melihat Pak Salunde termangu, kami yang menyaksikan ikut-ikutan khawatir. Ia lantas membuka bibir Bawi. Nampaklah sepasang taring yang sepertinya mulai tumbuh. Taring itu memanjang di celah gigi, membuat gusi Bawi berdarah. Gadis ini bukan manusia lagi, gumam Pak Salunde. Sebentar lagi Bawi akan menjadi basalu, berubah wujud menjadi hewan liar, lanjutnya dengan datar. Aku tak sepenuhnya percaya ucapan Pak Salunde. Sulit dilanar bahwa ada manusia bisa berubah wujud menjadi makhluk lain. Aku hanya kasihan dengan Bawi. Gadis kecil itu harusnya menikmati waktu bermain bersama teman-temannya, bukannya dipasung bagai orang gila. Melihat kami termenung, Pak Salunde kembali buka suara. Biasanya orang yang punya ajian tertentu akan menjadi basalu bila tidak sempat melepaskan ajian sebelum meninggal. Tapi entah apa yang terjadi dengan Bawi, sepertinya ada orang yang hendak membuatnya celaka. Semua ini ulah Dehen. Suara ukar menggema mengganggetkan kami. Ia berdiri dengan pandangan marah. Dehen yang paling berambisi ingin jadi kepala desa. Secara cara ia lakukan, bahkan ilmu hitam. Dehen ingin jadi kepala desa dengan cara-cara terang, ucapnya. Bukannya ada calon lain, tanyaku. Tidak ada, hanya Dehen yang berambisi. Pak Sung hanya akal-akalan. Kami tahu Dehen yang mencalonkan dirinya sendiri, ingin menguasai desa ini, lanjut ukar. Apakah kalian punya bukti kalau Dehen yang melakukan semua ini? Tanya Pak Gerson. Ukar menggelapkan kepala. Suatu malam, aku dan beberapa kawan merangkat ke ibu kota kecamatan untuk menonton acara dangdutan. Kami sengaja mencari hiburan karena suasana desa saat itu begitu tegang. Semua orang saling curiga karena beda pilihan. Kira-kira pukul 12 malam, kami kembali ke desa. Saat itulah aku melihat Dehen di rumah, berjalan dengan tingkah mencurigakan.
Ketika hendak kami sergap, dia berlari ke hutan di ujung desa. Setelah itu, aku menemukan butiran beras kuning di rumah Dehen. Aku menduga dia menggunakan beras kuning itu untuk mencelakai orang lain. Orang itu menaburkan beras kuning sembari membacakan mantra arwah untuk mencelakai keluargamu. Pak Gerson semakin gelisah dengan raut wajah yang tegang. Sudah kalian bicarakan dengan Dehen meminta ia mencabut parang Maya. Sudah 3 kali Pak ia tak menggubris. Balas istri Pak Gerson, aku sampai memohon dan menangis di kakinya, tapi dia tak peduli. Kami bahkan diusir dan dicaci maki. Orang suruhannya menyeret kami bagai anjing. Sungguh biadab. Istri Pak Gerson meraung-raung bagai orang gila berurai air mata. Ia terisak hingga hilang suara. Sang suami mengusap-usap kepalanya, memeluk erat agar ia tenang. Sekali lagi aku meminta maaf karena tidak mau terlibat. Keselamatan keluargaku juga penting. Sekarang aku mundur dari sebelum malam semakin larut. Sudah waktunya kita pulang, ucap Pak Salunde membuatku murka. Sebagai orang yang dituakan, sikapnya sungguh memalukan. Ia beranjak pergi meninggalkan Pak Gerson dan keluarganya yang meratap sedih. Aku buru-buru mengejar, membujuknya agar berubah pikiran. Pak Salunde, tolonglah, apakah tidak ada cara lain? Gadis kecil itu butuh pertolongan. Bukankah Anda yang paling dihormati di desa ini? Jangan biarkan Bawi menderita, pintaku dengan suara lirih. Pak Salunde menatapku dalam, matanya penuh pertimbangan. Baiklah, akan aku coba hubungi seorang balian dari desa sebelah. Dia mungkin bisa membantu, tapi ini bukan jaminan, hanya usaha terakhir yang bisa kita lakukan. Akhirnya ia berkata, aku mengangguk merasa sedikit lega. Terima kasih Pak Salunde, setidaknya kita mencoba segala cara untuk menyelamatkan Bawi. Kami kembali ke rumah Pak Gerson, menunggu dengan harapan bahwa baliannya akan dipanggil bisa mengusir roh jahat dari tubuh Bawi dan membawanya kembali seperti semula. Baru beberapa langkah terdengar suara tawa cekikikan yang melengking. Rumah juga bergoyang pelan bagai kena gempa. Diselingi suara takaran yang entah di mana. Pak Salunde langsung balik badan, melangkah tergesa-gesa ke kamarnya Bawi. Hampir saja aku diseruduk kalau tidak menghindar. Dasar orang tua aneh, pikirku. Bawi terus mencakar-cakar kayu ulin yang menindih kakinya. Melihat itu aku ngilu sampai-sampai gigiku terasa sakit. Ibunya Bawi berusaha menenangkan anaknya yang berisik dan ketakutan. Ayam di tangan Bawi akhirnya terlepas dan ia mulai menangis. Tolong ibu, suara Bawi lirih. Ibunya segera meluk sang anak, lalu disusul Pak Gerson. Ruang keluarga itu penuh dengan isak tangis bahagia. Mereka melepas rindu. Tolong, Bawi ma, jangan tinggalkan Bawi ma. Bawi takut, ujar Bawi. Iya nak, ibu di sini nak, jawab ibunya. Aku ikut terharu melihat keluarga ini bisa kembali berkumpul. Gadis kecil yang malang itu akhirnya bisa mendapat pelukan hangat dari ayah dan ibunya. Namun ada yang aneh dari Pak Salunde. Dia terlalu risau seolah sesuatu yang buruk segera terjadi. Mulutnya terus komat-kamit membaca mantra. Tiba-tiba aku terlonjak kaget. Pak Gerson dan istrinya terlempar dan membentur dinding kamar. Keduanya merintih kesakitan. Aku turut membantu mereka. Kami semua penasaran dengan apa yang akan terjadi. Mata Bawi berubah hitam sepenuhnya. Suaranya terdengar serak seperti suara seorang nenek tua. Bawi mengambil ayam yang tergeletak di depan dan kembali memakan dagingnya mentah-mentah. Siapa kamu? Bentak Pak Salunde. Bawi tidak merespon, hanya peduli dengan ayam di tangannya. Selang beberapa saat, Bawi mendongak ke arah Pak Salunde. Pintar Kang, pintar.
Sungguh pintar dan licik, ujar Bawi dengan suara yang tidak seperti biasanya. Tawanya membuat nyaliku seketika ciut. Aku semakin ketakutan sewaktu Bawi perlahan-lahan menoleh ke arahku. Sorot matanya yang tajam mengawasiku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jantungku berdegup kencang dan berdesir cepat. Ternyata ini pemuda seberang pulau yang akan kau persembahkan untukku, Salunde. Nyawa ditukar nyawa, ucap Bawi dengan nada mengejek. Jantungku rasanya berhenti sejenak. Makhluk yang bersemayam di tubuh Bawi kembali tertawa melengking. Apa yang kau ambil harus dikembalikan. Yang ditawarkan tidak bisa ditarik lagi. Ada diisi janji di labu. Wahai Salunde, manusia pilihan, suara itu bergema dalam ruangan. Pak Salunde terus melangkah, tidak menghiraukan seruanku. Aku semakin kesal dengan orang tua ini, seperti ada yang ia sembunyikan. Setelah membuka pintu, mendadak Pak Salunde terdiam. Ku panggil berulang-ulang, tapi ia hanya diam. Aku mulai merasa ada yang janggal. Dia hanya berdiri menatap kosong ke arah luar. Wajahnya berkeringat deras. Tiba-tiba seekor ular besar melingkar di tangan Pak Salunde. Kami semuanya menjadi tegang ketika ular itu sekonyong-konyong memimpikan kepala seperti sendok. Kepalanya mendongak setinggi lutut, bergerak ke kiri dan ke kanan. Ini bahaya, pikirku. Aku bersiap lari ke arah dapur. Namun sial, Pak Salunde keburu mencekram erat lenganku dan berkata, "Bergeraklah, mendadak ia akan menyerangmu." Pak Salunde gugup benar, ular itu mengganti sasaran dengan mengarah ke kami. "Jangan dibunuh Pak, ini hanyalah hewan, bukan kobra biasa," teriakku panik. "Tetap saja perkara keluarganya akan datang menuntut balas," jawab Pak Salunde tegas. Ukar gemetaran suaranya bergetar hingga menimbulkan suara yang mengundang perhatian ular itu mendekat. Pak Salunde segera menyambar toples garam dari tangan mertua Pak Gerson. Ular itu semakin marah ketika Pak Salunde mengambil sejumput garam dan merampalkan doa-doa dalam bahasa Dayak. Ular ganas itu menarik mundur kepalanya yang pipi, siap menyerang. Sepasang taring dengan bisa menetes mencuat dari mulutnya yang terbuka lebar bagai pegas. Kepala ular itu melesat cepat menyasar Pak Salunde. Seketika kami menjerit histeris dan berhamburan lari ke dapur, meninggalkan Pak Salunde sendirian. Mendadak ular itu terpental membentur dinding dan terlempar ke lantai kayu. Rupanya lemparan garam berhasil menghantam kepala ular itu tepat sebelum taringnya menancap di paha Pak Salunde. Kami pun bernafas lega melihat ular itu mengeliat kesakitan. Selang beberapa saat, makhluk mematikan itu meliuk-liuk keluar melewati pintu. Sejurus kemudian terdengar suara tawa cekikikan dari kamar Bawi. Seiring ular atau hanjaliwang itu menghilang dalam kegelapan. Jam yang menempel di dinding menunjukkan pukul 12.30 malam lewat beberapa menit. Malam semakin mencekam dengan bisiknya suara-suara binatang dari hutan. Aku mengucap syukur dalam hati setelah yakin kobra jadi jajan itu sudah benar-benar pergi. Tidak ada perasaan lega di rumah karena semua orang masih tegang dan khawatir. Pak Gerson dan Ukar hanya mengantar kami sampai di pintu, tidak mau ke dermaga. Aku merasa kecewa. Aku kecewa karena aku mengharapkan mereka menemani kami lebih jauh. Kaki kami melangkah di jalanan yang dingin. Keadaan gelap di depan. Cahaya senter yang disorotkan ke atas tanah, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Ketika hampir melewati pagar, mendadak Pak Sal berhenti. Tak kala ia berbalik tanpa sengaja, aku menubruk tubuhnya. "Dasar Kasno," sungutnya gusar. Aku menelan ludah karena malu, lantas menyorot rumah-rumah kosong di kiri dan kanan bergantian. Rumah-rumah itu terlihat seram karena tidak ada penghuni, hanya ada gelap dan pengap.
Aku bergidik merasa ada sesuatu yang bersembunyi. Aku deg-degan saat samar terlihat sepasang mata terkena cahaya senter. Mata itu bersinar dalam gelap menyala bagai api. Sepasang mata itu terlihat mengawasi kami, bergerak hati-hati di bawah kolong rumah panggung. Entah makhluk apa yang berada di bawah situ. Yang jelas bulu kuduku merinding. Makhluk itu seperti mencari celah untuk menyerang. Astaghfirullahaladzim, aku mengucap istighfar saat mata itu bergerak cepat ke arah kami dengan ganas. Makhluk dengan mata menyala itu bergerak cepat menerjang kami yang belum siap. Aku dan Pak Sal melompat hampir bersamaan karena kaget ketakutan. Dasar kucing, aku memaki dalam hati. Ternyata hanyalah kucing kampung yang mencari tikus. Setelah agak tenang, Pak Sal menyoroti rumah kosong tetangga Pak Gerson dengan seksama. Kali ini cahaya senter diarahkan ke rumah berlantai 2. Aku jadi takut penasaran apa yang sebenarnya ia cari. Mataku mengikuti cahaya senter itu menyusuri rumah tua yang terbengkalai. Jantungku berdegup cepat saat di lantai 2 cahaya senter menyorot sepasang tangan di kaca jendela. Jari-jari kurus terlihat tengah mencakar-cakar jendela, menimbulkan bunyi berdecit perlahan. Dari bawah, kepala muncul hingga wajahnya utuh terlihat. Di situ pak, panik aku menunjuk-nunjuk ke jendela. Meski tidak terlalu jelas di jendela itu terlihat samar wajah pucat seorang wanita tengah tersenyum ke arah kami. Wajahnya keriput dan matanya bolong. Pak Salunde mematikan senter hingga rumah itu tidak terlihat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku mengucap takbir berulang-ulang untuk menenangkan diri. Tubuhku berkeringat meski malam terasa dingin. Perasaanku menjadi tidak nyaman ketika ku rasakan ada hawa dingin di bagian tengkuk. Kata orang bila merasa udara dingin tiba-tiba itu pertanda kita sedang berpapasan dengan makhluk halus. Aku mendengar suara air menetes. Ada yang aneh, kenapa pakaiannya basah dan serba hitam? Aku ingin menjerit tapi mulutku terkunci. Kakiku juga tidak bisa digerakkan karena merasa mati. Di sampingku berdiri seorang wanita tua dan menatap lurus ke rumah Pak Gerson. Disinari tamaran cahaya bulan. Wajahnya terlihat pucat, keriput lagi buruk. Di sela rambutnya putih yang acak-acakan. Kulihat ujung bibirnya tersenyum. Aku semakin gemetaran ketika ia menoleh perlahan ke arahku. Nenek itu seketika tertawa patah-patah, membuat bulu kuduku merinding. Mendadak kurasakan tenggorokan seperti terbakar saat jari-jarinya yang kurus mencengkik batang leherku saat kencang. Aku terhempas ke tanah, tubuhku mengelempar bagai ikan terdampar di darat. Cengkeraman di leher membuat nafasku sesak dan tubuh berguncang-guncang tidak karuan. Suara-suara parau dengan desa nafas mulai memanggil namaku. No, no, no. Suara parau itu terus memanggil berulang-ulang hingga ada cahaya terang menyilaukan mataku atau terdesak. Ternyata Pak Salunde yang mengguncang tubuhku dan tangan kirinya mengguncang bahuku. Kamu kenapa? Apa yang kamu lihat? Ia mengeluarkan tangan untuk membantuku berdiri. Setelah berpijak pada kaki, aku menepuk-nepuk tanang yang menempel. Ada apa? Tak apa, jawabku berbata-bata. Entah kenapa tiba-tiba mulutku mengucapkan kata-kata yang tak ingin ku dengar. Rantai. Tak ingin keadaan semakin runyam, aku mengidipkan mata seraya mengacungkan jempol. Aman Pak, tadi tidak sengaja terjatuh. Aku mengelus kepala yang terasa berdenjuk. Ada-ada saja. Pak Salunde gusar, tapi kami melanjutkan langkah ke jalur desa yang juga gelap dan sepi. Seperti film horor di TV, gumamku. Semua penduduk di rumah-rumah itu seakan menghilang. Hanya ada gelap dan suara angin yang mencekam. Kami terus berjalan ke arah rimba dengan suara yang menggemuruh. Seorang burung hantu bahkan mendekap dan higap dari satu sandung ke sandung lainnya seraya mengeluarkan suara. Jangan berat Pak, aku tidak apa-apa, aku berkata. Bersih,
Pak Salunde memotong ucapku. Aku tahu kamu kesal karena aku menolak membantu Pak Gerson. Tapi kita juga harus sadar dengan kemampuan kita. Jangan sampai niat membantu malah mencelakai diri sendiri. Kami terus melangkah hingga tiba-tiba Pak Salunde berhenti. Pak, itu apa? Tanyaku sambil menunjuk sosok hitam yang sangat tinggi di depan. Tubuhnya melengkung dengan kepala berada di dalam sandung, tengah menikmati makanannya. Jangan digubris, bisik Pak Salunde. Menurut kepercayaan masyarakat sini, apabila mendengar atau melihat sesuatu yang ganjil, sebaiknya jangan digubris atau pura-pura saja tidak tahu. Karena bila digubris itu seperti lambaian tangan bagi mereka untuk mendekat. Kami terus melangkah mundur hingga jarak kami cukup jauh. Kemudian kami berbalik mengganti arah. Allahu Akbar, aku menjadi sangat kencang. Sosok itu kini berdiri di depan dalam jarak 10 meter. Sangat jelas tubuhnya basah penuh air. Menyerangi lebar dengan mata bolong. Rambutnya yang putih sangat kontras dengan pakaian serba hitam yang ia kenakan. Jantungku berdebu kencang dan bulu tengkukku langsung berdiri. Kami mundur perlahan saat makhluk itu mulai mendekat. Jantungku rasanya benar-benar melorot mendengar suaranya. Allahu Akbar. Pak Salunde memimpin doa. Aku langsung mengikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nenek dengan wajah hancur tadi sudah berdiri di depan kami. Ia hanya berdiri di tengah jalan, bergoyang pelan ke kiri dan ke kanan bagai zaman bandul. Allahu Akbar, Allah. Karena takut, ayat kursi yang kubaca berputar-putar di situ saja. Mengerikan, tanganku gemetar saat mundur perlahan melihat sosok itu perlahan menghilang dalam gelap. Kami bergegas menyusul, namun kurasakan sangat berat untuk melangkah. Pergelangan kakiku terasa sangat panas bagai kena api bara. Seketika aku sadar ada yang tidak beres. Aku menoleh ke belakang dan tubuhku terasa lemah. Jantung berdebar tak karuan. Di bawah situ ada wajah seorang nenek yang sedang menyeringai. Kepalanya seolah menyembul dari tanah. Kedua tangan yang kurus mencekram erat kakiku. Aku tersungkur ke tanah, merasakan perih di mulut karena bibir yang pecah dan mengeluarkan darah. Tolong, tolong, aku menjadi sangat kencang. Nenek itu menyeret tubuhku menuju kegelapan. Dua siku dan lutut terasa perih karena bergesekan dengan tanah penuh dengan kerikil tajam. Jeritanku bercampur tangis diiringi suara burung hantu yang bertengger di atas sandung. Lambat laun aku tersadar tidak ada seorang pun yang mendengar jeritanku, meski berteriak sangat kencang. Suaraku hilang ditelan kesunyian malam, berubah jadi rintisan putus asa. Di ujung jalan, cahaya senter Pak Salunde terus bergerak menjauh. Jangan-jangan dia sengaja menyerahkan jiwaku pada Kamiya, arwah orang mati yang penuh dendam. Aku menangis menyadari aku akan bersama Bawi, tersesat di dunia para arwah yang bergentayangan. Tanganku mencakar-cakar tanah hingga kulitku terkelupas dan berdarah. Kurasa perih yang menyangat di ujung jari membuat mataku berair karena nyeri. Diseret tanpa ampun entah kemana. Kedua siku dan lutut bersimbah darah, dagingnya terkonyak penuh pasir dan tanah. Tanganku gelagapan mencari sesuatu untuk berpegangan. Berhasil tanganku meraih tiang patung. Ku pegang patung itu sekuat tenaga. Patung itu bergoyang-goyang hebat bagai pohon dihantam angin kencang. Dengan berurai air mataku ucapkan 2 kalimat syahadat. Susah payah aku berhasil berbalik badan lalu ku ucapkan takbir sekuat tenaga. Bismillah, Allahu Akbar. Setengah tidak percaya. Tendangku berhasil menghantam kepala makhluk itu. Kepalanya terlepas dan berputar-putar diiringi suara tawa cekikikan yang melengking. Aku bergidik, bulu kudung merinding.
berpegang pada tiang aku tertati-tati, hampir terjungkalan. Kaki terasa makin sesak karena terus berlari tanpa arah. Di belakang suara langkah kaki terseret terdengar mengikuti. Aku membaca Al-Fatihah berulang-ulang karena hanya itu yang kuingat saat ini. Itu pun aku tidak tahu bacaannya benar atau salah karena sangat panik. Aku melangkah secepatnya menuju rumah warga yang samar-samar lampu temploknya menyala. Segera aku meniti tangga teras dan pintunya ku gedor-gedor. Aku berteriak meminta tolong tapi tidak ada jawaban. Di kaki tangga, rambut putih menjuntai, terlihat kontras dengan pekatnya gelap malam. Sedikit kasar aku mendorong pintu dengan paksa dan bergegas masuk. Pintu langsung aku kunci. Tiba-tiba pintu digedor sangat kencang. Bukan digedor tapi didobrak paksa. Aku mundur selangkah demi selangkah. Sepertinya pintu itu takkan bertahan lama. Suara tawa cekikikan menggema dari luar rumah. Berpindah-pindah panik dan ketakutan. Aku mencari tempat bersembunyi. Aku berhasil menemukan sebuah kamar. Bergegas mengunci pintu dan bersembunyi di bawah ranjang. Hening suara tawa menghilang, berganti suara langkah kaki yang diseret. Suara langkah itu semakin mendekat, lalu terdengar suara cakaran di pintu. Suara cakaran benar-benar seperti teror dari neraka, membuat ketakutanku semakin menjadi-jadi. Di kolong ranjang aku menangis dengan air mata mengalir. Meringkuk menahan dingin, tubuhku mulai menggigil. Entah karena takut atau udara di rumah ini memang sangat dingin. Mungkin seperti inilah yang dialami Bawi, tersesat di dunia orang mati dan dikejar arwah yang jahat. Aku sedikit tenang saat suara cakaran di pintu telah hilang. Namun hanya sesaat suara cakaran kini terdengar di jendela. Aku mendongak melihat kepala manusia di jendela dengan wajah yang sangat keriput dan buruk rupa. Nafsuku sesak, tubuhku terasa dingin. Kepala itu bergoyang pelan ke kanan dan ke kiri, memamerkan wajah yang mengelupas seperti terbakar. Dagingnya meleleh sampai tulang tengkoraknya terlihat penuh darah. Aku benar-benar merasa ngeri. Aku mati kutu, tidak bisa bergerak kemana-mana. Otot-otot tubuhnya rasanya lemas kehilangan tenaga. Mataku melotot sewaktu melihat barisan gigi tajam di mulutnya yang mengeluarkan darah kental campur air liur. Makhluk itu mendekat ke lorong ranjang. Allahu Akbar, aku mengucapkan takbir sangat kencang. Kepala itu kini persis ada di hadapanku, menyerai lebar dan wajah yang sangat keriput dan buruk rupa. Selamat datang, ucapnya lirih. Seketika nafsuku sesak dan tubuhku terasa sangat dingin. Kepala itu bergoyang pelan ke kiri dan ke kanan, memamerkan wajah yang semakin mengelupas seperti terbakar. Dagingnya meleleh sampai tulang tengkoraknya terlihat penuh darah. Sosok itu bergerak cepat menarik tubuhku dari kolong ranjang. Ampun, 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 Tambi, ampun, isak tangisku menjadi-jadi. Ampun, ampun, Tasno, ini aku Salunde. Hah? Aku pun ternganga. Ternyata di depanku adalah Pak Salunde. Kamu kenapa? Tidak ku jawab. Langsung ku peluk dia tanpa malu. Aku bersyukur karena masih ada di alam manusia. Pak Salunde mendorong tubuhku dengan paksa. Kamu ini kenapa? Aku yang bingung mengusap air mataku. Minum dulu, tenangkan dirimu, kata sambil memberikan air. Dengan tangan gemetar aku meminum air yang diberikan. Perlahan-lahan aku mulai merasa tenang. Apa mungkin rohku barusan lepas dari tubuh Pak, lalu menggembara ke dunia orang mati? Tanyaku masih bingung. Kamu ini kebanyakan nonton Wiro Sableng, balas Pak Salunde sambil menjentikkan kupingnya. Aduh Pak, apa-apaan sih tadi? Kamu tiba-tiba lari begitu saja, lanjutnya. Aku mengelus-ngelus keningku yang sakit. Aku takut Pak, aku benar-benar takut. Pak Salunde menarik napas panjang. Di tempat seperti ini banyak arwah leluhur yang belum tenang. Jangan sampai kita terbawa oleh ketakutan kita sendiri. Aku mengangguk pelan, masih merasa ngeri dengan apa yang baru saja kualami.
Kami berjalan menuju pintu depan. Jalanku begitu lambat karena kurasakan pundakku sangat berat. Aku terpaksa berjalan sambil membungkuk, mungkin karena kelelahan berlari. Pikirku dalam hati, kenapa lambat sekali kayak pengantin saja kamu, tegur Pak Salunde. Maaf Pak, masih kecapean Pak, jawabku asal saja sambil berjalan. Pak Salunde menyorotkan cahaya senter ke arah penjuru rumah. Entah apa yang ia cari, tapi aku merasa rumah kosong ini begitu angker. Begitu menginjakkan kaki di teras, Pak Salunde menatap tali jemuran yang membentang di antara pepohonan. Aku mengikuti arah pandangan Pak Salunde. Samar-samar ada bayangan yang terpantul di kaca jendela. Aku merasakan bulu kudukku berdiri. Puji Tuhan, bisikku dalam hati, sepertinya ada makhluk halus yang menempel di tubuhku. Pak Salunde mendekat. Kamu merasa ada yang aneh? Iya Pak, sepertinya ada yang menempel di tubuhku, jawab pelan. Kita harus segera keluar dari sini. Jangan sampai kita terjebak lebih lama lagi, kata tegas. Dengan langkah hati-hati, kami keluar dari rumah tersebut. Aku merasa lebih aman berada dekat Pak Salunde, tapi bayangan di kaca tadi terus menghantui pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Apakah benar arwah-arwah tersebut masih gentayangan, mencari kedamaian yang belum mereka temukan? Aku hanya bisa berharap bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar, dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.